Ya, kali ini saya akan mereview PGA DDR3 yang berjalan di 2GB 128 bit. PGA ini adalah PGA milik HD8570 yang dimana PGA ini cukup lumayan jadul. Walaupun DDR3 dan berjalan di 128 bit dengan VRAM 2GB, PGA ini mengalahkan GTX 650 yang berjalan di DDR5 1GB. Ya, banyak kelebihan dari PGA ini dibanding GTX 650. Oke, satu, PGA ini tidak akan overheat dan tidak wattnya kecil, sehingga PSU standar juga mampu untuk menjalankan PGA ini. Sedangkan PGA GTX 650 itu wajib PSU pur karena memiliki 1x6 pin power, dan untuk daya juga cukup lumayan besar. Sedangkan ini 35 watt. Oke, kita tes kekuatan PGA ini. Saya sudah mengetes PGA GTX 650 dan kekuatannya sama semuanya. Udah 3 kali milik Asus, Gigabit dan Zotac juga. Ya, kita akan tes PGA ini dengan render game. Ya, kita akan tes. Dari soal harga, ya jelas PGA GTX 650 lebih mahal dan mudah laku, walaupun kita menjualnya di harga di atas 700.000 ya. Di atas 700.000, misalkan 750 atau 785 itu rata-rata cepat laku dan cepat habis. Namun PGA R7200 ini atau HD8570 ini susah laku walaupun di bawah 400.000 ya, karena keawaman orang-orang. Mereka menganggapnya PGA ini PGA yang lemah. Jadi barangkali Anda melihat PGA ini yang harganya 350 atau 400, sikat saja. Ya, ingat, sikat saja karena PGA ini di atas GTX 650 kekuatannya. GTX 650 ketika memainkan game PES 2021 ya, dengan low resolusi itu stuttering. Jadi ini aslinya HD8570, namun ketika kita update dengan driver terbaru maka jadi R7200 series. Dan clock speednya juga bisa di OC ya, ini di OC. Tapi kita cobanya jangan di OC ya, karena kita akan mengetesnya dengan standar. Gimana kekuatan standarnya, kita jangan main OC. Oke. Ya, udah. Ya, oke, sekarang sudah standar. Ini standar ya. Jadi kita pakai standar kekuatan PGA tersebut. Namun PGA ini emang bisa di-OC ya. Kita tes dengan PES 2021 ya. PES 2021 di GTX 650 sangat payah. Jadi kita harus men-setting low dan men-setting lagi resolusi skalanya low juga. Dalam arti harus 70 resolusi skalanya.
Ini akan coba diperbesar ininya, untuk kekuatannya, apa namanya, on screen ya, on screen untuk kekuatan. Segini aja kayaknya. Nah, cukup segini aja lah. Cukup ya, cukup segini aja. Oke, saya udah mengetes disandingkan dengan game yang sedang dimainkan oleh GTX 650. Ternyata emang kekuatannya jauh. Jadi PGA ini walaupun DDR3 jelas banyak keunggulan. Dari segi watt dan segi pin ini tidak memiliki. Dari segi driver juga ini bagus. Ya, ini seperti ini. Kalau GTX 650 coba aja punya kalian, ini wajib di 70 kalau GTX, karena ini berat. Kalau kita naikkan ini scale-nya lumayan berat. Ini dah jadi 10 juga udah lumayan berat. Kalau ininya segini nggak cukup. Tapi kalau ingin medium juga bisa, ini di mediumkan aja, dan seedlinnya di medium seperti ini. Cuman ke PGA biasanya ini agak berat ya. Persenannya terdapatnya 5% atau 10% bisa keambil. Truk ini adalah grafik untuk lapangan, jadi semakin bagus lapangannya tajam. Oke, kita coba aja dengan grafik high di seedling dan medium di lapangan, dan kita coba. Apakah PGA ini benar-benar bisa di scaling 80%. Kalau GTX 650 di 70 scale di low resolusi itu ada stuttering-stutteringnya juga, dalam arti sangat payah, nggak direkomendasikan untuk PES 2021 kalau menurut saya. Kita pilih yang cerah aja ya. Oke, kita tes PES 2021 dengan custom ya. Ini bisa disebut dengan custom low atau custom medium, karena kita bisa setting dengan medium, setting dengan high yang lainnya, dan setting dengan low. Dan untuk resolusi scale-nya kita gunakan 80, dan 80 itu cukup lumayan bagus ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sangat nyaman sekali, bisa dilihat ya, 60% ya. Iya, mantap sekali. Jadi untuk gameplaynya ini 60 fps ya, dalam arti masih kuat, sangat nyaman, tidak lag, tidak stuttering, dan mantap sekali. Oke. Ya, oke. Jadi PGA ini menurut saya bagus lah. Di settingan seperti tadi udah cocok, jadi lumayan mantap. Dan kita juga bisa tes GTA 5 ya. Biasa untuk rendering GTA 5 itu bagus untuk 60 fps. Jadi kita clocknya 60 fps ya. Ini 60 fps. Oke, kita sudah clock 60 fps. Apalagi kalau ini di OC ya, bisa di OC dengan 100 Hz, 130 Hz, bayangkan. Jadi lumayan tenaganya bisa bertambah, cuman saya nggak di OC. Jadi PGA ini kekuatannya standar yang dimiliki ya, dengan standar yang dimiliki oleh PGA ini. Jadi sangat jauh sekali kalau ditandingkan dengan GTX 650. Jelas kekuatan ini lebih bagus, dan untuk drivernya juga tajam ya, udah bisa 2022.
update-nya. Jadi masih bisa update, nggak seperti PGA 5570 atau 6750 itu masih 2015 tidak bisa update, dan sayang sekali tidak bisa memainkan game HD lainnya seperti game-game yang sekarang berdatangan atau yang dulu juga berdatangan seperti Resident Evil 7 nggak bisa. Karena Resident Evil 7, Battlefield 4, Battlefield 1 dan game-game lainnya itu ingin di atas drivernya 2015. Wah, sayang sekali ini. Oh ya, biasanya habis mati lampu loadingnya lama, tapi ini bisa lah. Oke, kita tes coba. Untuk FPS biasanya PGA yang ingin memainkan game HD itu PES 2021 atau GTA 5 dengan 60 fps itu dari segi Nvidia itu tidak ada yang tanpa pin power. Misalkan GT 530, GT 720 yang DDR3 masuknya itu pada nggak bisa memainkan game PES 2021. Walaupun GT 730 2GB DDR3 itu tidak akan bisa. Jadi PGA yang bagus itu hanya Nvidia yang tanpa power pin, yang tidak ada saingannya menurut saya. Kalau ada saingannya dari yang tanpa pin power mungkin bisa dikasih tahu ya. PGA dari Nvidia apa aja. Tuh ini kita lihat dulu untuk settingan. Ini grafiknya di resolusi HD dengan ininya medium ya, semuanya ininya medium. Jadi settingannya medium dari sananya, dan ini jangan lupa kita gunakan HD resolusi biar di TV 32 inch bagus. Untuk displaynya ini udah nggak di apa-apain ya, advance grafik juga sudah ya, ini segini. Oke, segini udah. Jadi untuk ya berjalan di 60 fps, bisa dilihat 60 fps dengan kepakainya 95, dan ini sangat bagus sekali 2GB DDR3. Coba aja di Nvidia yang 2GB DDR3 128 bit yang tanpa pin power memainkan game-game seperti ini. PES 2021 atau GTA 5 60 fps tidak ada. Sekali lagi tidak akan mendapatkan. Bahkan GT yang 640 1GB DDR5 pun tidak kuat untuk memainkan game PES 2021. Jadi PGA ini mampu mengalahkan DDR5 milik Nvidia GTX 650 ya, atau Nvidia GT 640 1GB DDR5. Jadi PGA ini sangat rekomendasi sekali bagi kalian yang ingin hemat uang. Bisa pakai PSU yang biasa standar, bisa pakai watt yang kecil yang tidak merusak kantong ya, karena wattnya sangat kecil. Jadi ketika di overload listriknya itu tidak akan bisa besar keluarnya. Oke, jadi rekomendasi untuk kalian kenapa PGA ini sangat kuat sekali walaupun berjalannya di 2GB DDR5, karena R7 ini sangatlah bagus ya. PGA R7 khususnya untuk build up ya. Jadi saya tidak menceritakan PGA standar yang untuk ini, tapi build up. Jadi rata-rata PGA build up ini produksinya GPU OLAN ini sangat bagus, apalagi yang R7-nya 250 itu yang merah casingnya itu sangat mantap sekali. Di shadernya 384 dan untuk directnya 12, dan ini yang membuat kecepatannya oke. Di ini X8 versi 3 dan X811 ini sangat bagus sekali. Walaupun GPU clocknya 780 kecil dan memori clocknya 900 kecil, tapi kekuatannya bisa dibilang mantap. Oke. Dan ini bisa di OC ya. Ini bisa OC, kita OC untuk pengocehan ini bisa sampai 100. Misalkan ini 1000 ya, kalau 1000 jadi apa nih ya,
ini jadi 1000. Oke, atasnya jadi 1000 dan ini jadi naik 32. Dan ini sangat mantap sekali, nggak bakalan error atau crash. Kita bisa start render. Kalau kita udah overclock, kita start render. Kalau kita start render di sini ada artifact atau hang, itu jangan dilanjutkan. Tapi kita tesnya berapa, 3 menit paling lama atau 2 menit. Karena ketika tes PGA-nya itu overload, semuanya dipakai seperti ini. Ini jadi 1000, ini 780 dan seperti ini. Untuk GPU-nya sangat rendah, 40 Celcius ya. Jadi tidak akan overheat, tidak akan merusak motherboard dan sangat bagus. Namun sayang sekali ketika banyak penjual yang menjual PGA ini di harga 400 pun jarang ada yang beli ya. Saya lihat orang lain jual 400 masih ada. Padahal PGA ini kekuatannya di atas harga yang 750.000 ya, milik Nvidia. Jadi harga yang 750.000 Nvidia juga udah dilibas sama PGA 2GB DDR3 ini. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk PGA-nya. Jadi barangkali Anda bisa melihat PGA seperti ini, libas aja kalau di harga 400. Soalnya saya udah berapa kali pun mencoba PGA ini, saya tes sangat bagus, tidak ada yang jelek ya. Oke, sekian dulu untuk informasi PGA-nya, dan barangkali kalian yang menginginkan bisa dicari banyak toko-toko online atau offline yang menjual harga ini di kisaran 400 atau 500. Dan biasanya PGA seperti ini adalah build up. Oke, bye bye.